Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Jemaah Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat muslim, sepatutnya kita mengikuti perkataan dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa ada juga sebagian dari kita yang justru tidak mau mengikuti perintah-perintah perkataan perbuatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, intisari dari agama ini ketika kita menginginkan agar amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua. Yaitu lillah, niatnya karena Allah, dan kemudian yang kedua adalah ittiba. Apa itu ittiba, Bu? Mengikuti perkataan dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengerjakan selain dari dua hal yang tersebut, maka amalan ibadah kita tertolak. Ketika kita melakukan sesuatu bukan karena Allah, tertolak. Tapi kalau kita melakukan sesuatu karena Allah tapi tidak mengikuti, tidak mencontoh, tidak membebek pada Rasulullah, juga tertolak. Makanya ini pentingnya bagaimana kita mengikuti Rasulullah. Sebenarnya Rasul sudah memprediksi bahwa ternyata sebagian dari kita akan terus membebek pada sebuah kaum terdahulu. Ikut-ikutan, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah. Bahkan ketika kaum-kaum yang lain masuk ke dalam lubang biawak pun kita pun akan ikut. Lihat, kita ini menjadi orang yang membebek saja. Padahal sudah diingatkan kalau mau selamat berpegang teguh kepada dua hal, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang mana Al-Quran merupakan penjabaran secara global dan kemudian ada hadis. Hadis itu apa? Sunnah, perkataan perbuatan Rasulullah, penjabaran secara rinci agar kita tidak bingung. Itu sebabnya kenapa Allah menciptakan Nabi Muhammad dari kalangan manusia agar kita bisa membebek, agar kita bisa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang pertanyaannya, kenapa ada orang yang meniru selain perkataan dan perbuatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertama, karena tidak ada ilmu, jahil, tidak mau belajar. Bagaimana mungkin bisa mengikuti Rasulullah kalau kita tidak kenal? Bagaimana mungkin kita bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah kalau kita tidak cinta? Bagaimana supaya kita bisa cinta? Kenal. Bagaimana supaya bisa kita kenal? Belajar. Orang-orang yang mengaku Islam, banyak bilangnya Islam. Tapi cara sholat aja nggak tahu. Ada loh jenis orang-orang yang seperti ini. Di KTP-nya saja Islam. Tapi banyak hal-hal yang di dalam Islam nggak ngerti. Padahal sebagian besar umat muslim tahu mengenai hal tersebut. Maka belajarlah. Jangan menjadi orang yang jahil. Apa itu jahil? Adalah orang yang bodoh. Mengaku Islam tapi di lisannya saja. Tapi tidak mengerti apa-apa tentang yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ustadz Syam di awal tadi sudah mengatakan Rasul adalah qudwah hasanah, contoh teladan yang senantiasa memberikan arahan kepada kita dari bangun tidur sampai mau tidur. Bagaimana cara bangun tidur, bagaimana cara masuk kamar mandi, bagaimana cara berpakaian, bercermin, keluar dari rumah, aktivitas yang dilakukan di luar rumah sampai kembali lagi. Islam mengatur semuanya lewat contoh-contoh dari Rasulullah SAW. Rasul contoh teladan sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, sebagai seorang kakek, sebagai seorang pemimpin agama, pemimpin negara. Sayang sekali ketika sejarah tentang Rasulullah telah diceritakan secara detail, terperinci dalam sirah-sirah kisah-kisah, kita nggak mau belajar. Bagaimana kita bisa mengikuti amalan ibadah yang sesuai? Ingat, yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah amalan tertolak. Maka harus belajar, isi diri dengan ilmu agar kita tidak membebek pada kaum yang lain. Ingat, man tasyabbaha biqaum fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum maka dia termasuk dari golongan orang tersebut. Jadikan Rasulullah idola kita. Begitu banyak anak-anak muda yang ikut konser musik, nangis-nangis ya Bu ya, lihat anak-anak muda ya. Nangis-nangis padahal yang diidolakan tidak bisa memberi manfaat apapun padanya. Jangankan memberi manfaat, dipikirin saja enggak. Fans yang memikirkan, orang yang diidolakan tidak memikirkan dia. Tapi tidak Rasulullah. Rasulullah memikirkan kita. Rasulullah belum pernah melihat kita, tapi Rasul memikirkan kita. Sudah selayaknya kita mengikuti Rasulullah dengan cara kenal pada Rasulullah. Kemudian yang kedua, lingkungan yang buruk. Ada sebab orang-orang tidak mau, tidak kenal dengan Rasulullah, tidak mengikuti aturan-aturan Rasulullah karena lingkungan yang buruk. Mungkin dia sudah kenal, dia sudah tahu tentang Rasulullah. Tapi dia berada dalam lingkungan yang buruk, teman-teman yang buruk, teman-teman yang mengabaikan dan menganggap remeh masalah-masalah ibadah. Dia juga tidak akan mengikuti apa yang dilakukan, dikatakan oleh Rasulullah SAW. Makanya dalam Islam ada yang namanya hijrah. Apa itu hijrah? Berpindah. Berpindah tempatkah? Berpindah perilakukah dari buruk ke baik? Atau berpindah pergaulankah? Kita mau jadi orang baik. Kita mau jadi orang yang dari kecil, remaja sampai tua baik. Bukan remaja hura-hura mati masuk surga, tidak. Kita ingin jadi orang yang istiqomah terus. Lihat bagaimana dalam hadis riwayat muttafaqun alaih disebutkan di sana ada 99
orang yang telah dibunuh oleh seseorang. Dia ingin berubah, dia ingin berhijrah, ingin mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Maka apa yang dia lakukan? Dia pindah tempat supaya dapat pergaulan yang baik dan menjadi orang baik. Dan yang kemudian terakhir adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu. Mungkin dia sudah kenal dengan Rasulullah, mungkin dia sudah berada dalam lingkungan yang baik. Tapi ketika dia tetap memperturutkan hawa nafsunya, maka tetap saja semua yang masuk tentang agama masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kenapa? Karena memperturutkan hawa nafsu, yang mana ini adalah tugas dari setan yang senantiasa membisik-bisikkan hawa nafsu tersebut sehingga kita mengikuti perbuatan-perbuatan maksiat. Itu dia 3 penyebab orang-orang kenapa tidak mau mengikuti Karena ilmunya Rasulullah. kurang. Karena yang kedua pergaulannya, lingkungannya. Kemudian mengikuti nafsunya. Betul. Kalau perlu nafsu itu dikendalikan, lingkungan itu dibentuk yang bagus. Betul. Kemudian carilah ilmu. Betul. Nah, seharusnya kita dengan membebek dari Rasulullah itu menularkan kepada yang lain Makanya gitu ya. kita harus memperingati maulid. Ah. Kata peringatan maulid itu ada 3 maknanya. Apa tuh Pak Ustadz? 3 maknanya adalah kenali Rasulullah. Rasulullah. Ingat ajaran Rasulullah. Ingat ajaran Rasulullah. Ingat ajaran Rasulullah, kemudian tanyakan pada diri kita, pantas nggak aku jadi umat Nabi? Oh, iya. Siapa iya, nama Nabi? Ahmad Fadli. Namanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapaknya, Abdullah, ibunya, Siti Aminah, kakeknya, Abdul Muthalib, anaknya Nabi, Fatimah, istrinya Nabi. Aisyah, Khadijah. Tepuk tangan dulu. Masya Allah. Hebat loh. Masya Allah. Nabi menikah umur berapa? 25 tahun, Wafat? 63 tahun. Ya, sekarang. Ini kita kayak lagi ujian Iya. nih. Kan harus mengenal Iya, Nabi. iya, bener. Musik. 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 Ustaz Tegak, siap, musik nanti tegak. tanya Ustaz Ustaz Syam. ya. Ustaz Syam. Yang susah-susah. Nabi menerima ayat di usia Di usia 40 40 tahun. tahun. di mana? Di Gua Hira, Iya. Jabal Nur. Nah, iya. Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal. tepuk tangan. Masya Allah. Oh, satu lagi. Oke, satu lagi. Sampai kita tanyakan Di sini. tahun apa Nabi lahir? Tahun gajah. Tepuk tangan. Yeay. Sebentar, sekarang saya mau nanya juga. Masalah bebek-bebekan nih Bu, apalagi kan anak ABG begini suka ngebebek-bebekin temennya, kakak kelasnya. Kalau buat Megan sendiri, pernah nggak mau bebek segala sesuatu yang maksudnya ada kakak kelas pakai ini keren, ikut-ikutan. Atau mungkin ngeliat di TV artis yang pakai lagi ini gitu. Yang lagi tren apa ngikutin. Mungkin Cerita dong. Oke, mungkin aku kayak nggak sadar gitu kan, tapi kalau aku ngeliat ada lagi yang lagi trending atau kayak like what's cool, Yang ya lagi aku tren, ikutin yang kan. lagi tren tuh apa sih? Yang lagi cool sekarang tuh apa? Ya maksudnya yang dingin gitu. Ya, aku sih biasanya ke baju-baju ya kalau aku. Oh, Jadi kayak- baju-baju. Sekarang lagi marak baju apa sih? Biasanya sih flannel, terus t-shirt gitu-gitu. Jadi kayak mungkin aku nggak nyadar, cuman aku ikutin, which is I think nggak terlalu bagus, cuman ya. Belum tentu cocok sama kita, tapi Iya. kita Iya. ikutin. Ini Bu, ini abegeh pengalamannya Iya. perempuan. Memang barat Iya, kalau Brian suka Brian. bebek apa yang tanpa sadar? Ngebebek. Tanpa sadar. Kalau tanpa sadar sih, kalau tanpa sadar pasti banyak. Iya, gaya. Tanpa sadar. Heeh. Gaya. Ini cara duduknya tadi tanpa sadar. Gaya. Baju. Baju. Dan Cara ngomongnya ya. also kadang-kadang kita tanpa sadar cara ngomongnya sama. Aku kan belajar bahasa Indonesia juga. Bahasa gaulnya tuh tanpa sadar juga ikutin orang. Oh iya. Bahasa, Ya, gaul-gaul gitu semua. Bahasa gaulnya sama ya gitu-gitu aja. Paling Oh. baju, way of speaking sama apa ya? Ya gitu aja. Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan gak Bu? Ada. Ada ya Bu ya? Ada. Oke Bu, buat siapa yang di rumah juga nih pasti mau juga ada yang ditanyakan nih. Tenang, setelah ini kita akan masuk ke segmen Mau Tahu Dong. Buat pemirsa yang di rumah yang mau bertanya bisa kirimkan pertanyaan lewat Instagram kita di @islamituindah_tv atau lewat Twitter kita di @islamituindah_tv dengan hashtag Mau Tahu Dong. Atau bisa juga lewat telepon di 791876680 untuk Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 02179187681. Nanti kita akan coba jawab langsung ya pertanyaan yang bagus ya insya Allah ya. Buat siapa yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Yang membentuk kita adalah lingkungan.
lingkungan. Makanya kepada semua orang tua, perhatikan dengan siapa anak kita bergaul.